Ingin memulai usaha namun bingung mau mulai bisnis apa? Bingung cara muncul dengan ide-ide yang bagus? Mari kita bahas bagaimana sih caranya mendapatkan ide bisnis yang luar biasa. Terdapat 7 metode yang mampu membuat kamu untuk mendapatkan ide bisnis. Yuk kita bahas. Metode pertama, ide bisnis untuk menyelesaikan masalah. Banyak pengusaha sukses percaya bahwa tugas pebisnis adalah menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh pelanggannya. Sehingga, memikirkan sebuah ide bisnis dimulai dari masalah yang dihadapi orang-orang. Jauh lebih baik lagi jika Anda yang mengalami masalah tersebut. Ambil contoh dari perusahaan Airbnb, di mana Nathan, co-founder Airbnb, mengalami kesulitan untuk membayar biaya sewa apartemen di San Francisco. Apartemen tersebut adalah dalam bentuk studio. Tidak ada ruangan tambahan yang bisa disewakan dan hanya ada kasur angin di klosetnya. Sehingga Nathan memutuskan untuk menyewakan kasur angin tersebut dengan layanan tambahan, yaitu makan pagi. Sehingga nama perusahaan tersebut dipanggil Air Bed and Breakfast. Dimulai dari menciptakan website dan promosi secara online, Nathan berhasil mendapatkan 3 pelanggan dan mendapat penghasilan tambahan sebanyak $1.000. Metode kedua adalah dengan melihat suatu kebutuhan yang sedang ada. Memang, melihat kebutuhan dan masalah bisa dibilang mirip. Namun melihat kebutuhan lebih berfokus pada demand yang sedang bertumbuh di masyarakat atau kebutuhan yang sedang bertumbuh. Sedangkan menyelesaikan masalah lebih berfokus pada inovasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Berfokus pada inovasi yang belum tersedia sebelumnya. Metode ketiga adalah cara menghemat uang. Membawakan cara untuk melakukan sesuatu lebih murah dapat menjadi strategi atau bisnis Anda. Karena siapa yang mau membuang-buang uang jika terdapat solusi lebih murah yang sama bagusnya? Seperti kami yang memberikan layanan virtual office berfokus pada cara menghemat uang para pengusaha. Karena dengan virtual office, para pengusaha tidak lagi perlu menyewa ruko ataupun gedung perkantoran yang memiliki biaya terlalu mahal. Menghemat uang pengusaha yang bisa difokuskan kembali pada pengembangan produk maupun strategi pemasaran. Metode keempat, memikirkan sesuatu yang mempermudah hidup seseorang. Terkadang terdapat beberapa produk yang tidak menghemat, menyelesaikan masalah, maupun memenuhi kebutuhan. Contoh dari hal ini adalah Henry Ford, founder dari mobil Ford, di mana beliau sering berkata, "Jika saya bertanya orang apa yang mereka inginkan, mereka akan menjawab kuda yang lebih cepat." Karena pada zamannya Henry Ford, orang hanya mengetahui kendaraan menggunakan kuda, bukan mobil sebagai kendaraan. Metode kelima, memulai dari hobi Anda. Sebelum adanya internet, memulai bisnis membutuhkan biaya dan planning yang jauh lebih rumit. Namun, bisa kita lihat di masa pandemi ini, banyak ibu-ibu yang memulai usaha jualan makanan atau kue secara online. Diawali dengan hobi memasak. Bisnis tersebut mungkin masih rintisan pada awalnya, namun jika dapat dikelola dan diberikan sistem yang baik, usaha tersebut dapat berkembang dengan pesat. Metode ke-6, mencari pengalaman baru. Cobalah tambah pengalaman Anda supaya Anda bisa terpikirkan pada ide-ide yang baru. Hal ini bisa kita pelajari dari Bill Gates, di mana beliau percaya bahwa ide itu bisa muncul dari mana saja. Sehingga Bill Gates sering menyempatkan diri membaca buku dengan topik yang berbeda-beda. Dengan demikian, Bill Gates dapat menyambungkan 2 topik berbeda tersebut untuk menciptakan satu ide baru. Metode ke-7, mencuri ide orang lain. Untuk metode yang terakhir ini mungkin terdengar sedikit negatif. Namun, jika dipikirkan kembali, ide-ide yang sudah ada di dunia ini tidak ada satupun yang benar-benar baru. Semua ide yang ada di dunia ini melewati proses ATM, bukan ATM bank, tapi adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jika Anda ingin mencuri ide orang lain, kami sarankan jangan hanya mencuri begitu saja, namun coba buat ide tersebut menjadi sebuah inspirasi dan coba modifikasi idenya menjadi ide yang lebih baik lagi. Ide-ide tersebut bisa diambil dari mengamati bisnis baru yang bermunculan di luar negeri dan menciptakannya di negara kita Indonesia.
7 metode memunculkan ide di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun tidak ada cara yang salah ataupun benar untuk memunculkan ide. Yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana ide tersebut menjadi model bisnis untuk menghasilkan uang, dan menguji jika ide Anda dapat diubah menjadi sebuah bisnis. Maka di video Samudra berikutnya, kami akan membahas cara-cara menguji ide bisnis Anda. Jangan lupa untuk subscribe pada YouTube channel kami untuk terus mengikuti video berbisnis selanjutnya.